Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatu salisatu an Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila safinatin man dakhala al-qabra bila zadin man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Al-maqalatu salisatu, makalah yang ketiga. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man dakhal qabra bila zadin, barang siapa masuk ke dalam kubur tanpa bekal. Man dakhal qabra bila zadin, barang siapa masuk ke dalam kubur tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka ia seolah-olah seperti orang yang mengharungi lautan tanpa kapal atau perahu. Ini ucapan atau perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, kalau orang itu meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, tapi tidak membawa bekal, kadang membawa sangu, masuk kubur itu kada bersangu, itu sama aja dengan orang yang melakukan perjalanan di laut, mengharungi lautan, bila safinatin tanpa kapal, itu berarti tenggelam. Kalau orang mengharungi lautan tidak pakai perahu, tidak pakai kapal, berarti tenggelam. Nah demikian juga kata beliau, kalau orang itu masuk ke dalam kubur tanpa bekal. Bekal di sini maksudnya ada dua, bapak-bapak lah. Yang pertama iman, itu yang paling pokok adalah bekalnya. Yang kedua amal saleh. Amal saleh. Nah kita mengaji ini kan salah satu diantaranya ini mau menyiapkan sangu sagan masuk ke dalam kubur. Kayak itu kalau kita berbuat baik, kita sholat berjamaah, semua itu sebetulnya adalah sangu untuk masuk ke dalam kubur. Karena perjalanan di dalam kubur itu panjang masih sampai hari kiamat. Dalam kubur itu lawas sampai hari kiamat. Nanti setelah hari kiamat dibangkitkan kembali dari kubur, baru kita di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan segala amal perbuatan yang pernah dilakukan selama di dunia. Di situ baru orang menyesal karena hidupnya tidak dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan baik. Penyesalan, tapi penyelesaiannya sudah tidak ada gunanya, tidak ada gunanya lagi. Makanya kedatangan Nabi besar Muhammad SAW dan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran itu untuk memberikan bimbingan kepada manusia supaya banyak-banyak sanggup untuk menghadapi hari yang pasti terjadi ini. Kejadian itu pasti akan terjadi dan akan dilalui oleh setiap umat manusia. Karena itulah maka kita diajarkan supaya setiap hari itu diisi dengan amal-amal soleh. Seharian sampai malam, sampai guring, diisi amal-amal soleh. Jangan ada satupun yang perbuatan dosa dan maksiat. Makin banyak sangunya menghadapi kematian,
masuk dalam kubur makin nyaman kehidupan di dalam kubur karena sangunya banyak. Kalau sangunya itu sedikit maka akan menderita di dalam kubur. Makanya di kubur itu disebut ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nikmat dan siksa itu sangat tergantung kepada sangu, bekal tadi, zat namanya zadun, bekal. Kalau sangunya banyak, ibarat kita makan minum cukup dalam kubur. Tapi kalau sangunya sedikit, tentu juga tidak cukup lah. Amal saleh. Nah, amal saleh itu Bapak-bapak, semua perbuatan baik yang diridai Allah Subhanahu wa taala itu namanya amal saleh. Jadi tidak hanya baca-bacaan lah, bacaan-bacaan tuh ya itu utama, sudah itu sembahyang ya itu wajib. Tapi sebetulnya semua perbuatan yang baik yang kita lakukan itu jadi amal saleh. Nah, amal saleh itu pulang bertingkat-tingkat nilainya. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya sedang, ada yang nilainya rendah. Jadi Allah sudah mengatur, Rasulullah juga sudah mengatur, ada perbuatan-perbuatan yang tinggi, ada perbuatan yang sedang, ada yang rendah. Kalau perbuatannya itu perbuatan wajib yang kita gawe nilainya tinggi sekali. Jadi perbuatan yang wajib itu nilainya tinggi sekali. Kalau perbuatan-perbuatan sunat itu berada di bawahnya. Karena itu jangan sampai orang rajin melakukan yang sunat tetapi meninggalkan yang wajib. Nah, yang ketiga ada perbuatan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang tidak wajib dan juga tidak sunat tapi dijadikan sebagai ibadat. Kita berjalan misalnya lah menuju toko bagi yang berdagang, menuju kantor bagi yang bekerja di kantor, itu mubah aja, harus saja. Tapi ketika dia niatkan itu untuk menunaikan tugasnya dan kewajibannya, berubahlah dia jadi ibadat. Itu ada nilainya. Ini orang berdagang, nih anak turun ke toko, bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat untuk menunaikan kewajibanku mencari nafkah untuk keluargaku karena Allah Ta'ala. Itu aja Pak niatnya. Maka setiap langkah ia menuju ke tokonya, setiap putaran ban sepeda motor atau mobil itu menjadi sedekah. Bedanya cuma diniatakan dulu. Kita sering kan bicara itu niat-niat ini rancak kada ingat tuh nah. Kan kada ingat kita kadang-kadang berniat tuh. Apalagi mah ancap-ancap turun. Pian tadi waktu turun dari rumah menuju ke masjid ingatlah berniat. Bisa kada ingat kok. Udah biasa apalagi mancap-hancap lah. Nah, sekarang coba diubah, tambahi niatnya sedikit, tambahi. Sahajaku menunaikan kewajibanku melaksanakan salat subuh berjamaah karena Allah Ta'ala. Itu kan, yang penting ada di dalam hati itu tergerak niat untuk menunaikan kewajiban. Itu nilainya tinggi. Kalau tidak ada niatnya, bahkan sebagian ibadat itu menjadi tidak sah. Kayak itu kalau pian sembahyang ada niat kayak Pak, kada sah kalau. Atau niatnya dah salah, sembahyang subuh, tak niat sembahyang maghrib, luput juga. Kemudian ada lagi perbuatan-perbuatan yang bernilai tinggi serta terus saja mengalir, tidak berhenti sampai di situ amal salehnya. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Nah ini lebih bagus lagi Pak ini kalau amal jariah ini. Pian menyumbang untuk Masjid Al-Falah misalnya lah. Duit pian itu digunakan untuk membangun Masjid Al-Falah. Maka selama masjid ini dipakai, kita dapat terus, sampean dapat terus pahalanya. Nah itu yang disebut dengan jariah. Jariah itu artinya mengalir terus. Itu yang kadang-kadang baiklah kalau orang yang rajin membantu atau berinfak untuk sabilillah ini,
kaget kita melihat di dalam kuburnya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan sebagai balasan kepada yang bersangkutan, dan jalan terus pian nyumbang madrasah, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, itu kan semuanya mengalir. Kalau kita misalnya memberi makan orang miskin sekali itu aja habis, nilainya memang besar, cuma sekali aja. Tapi kalau misalnya kita menyumbang untuk masjid atau madrasah pesantren, apalagi dalam bentuk barang lah, wakaf itu bagus barang. Walaupun sekarang boleh aja Pak uang tuh boleh disebut wakaf juga. Tapi yang bagus itu adalah barang. Satu sak semen masuk ke dalam bangunan masjid, wah itu pahalanya kan mengalir terus. Maka itu aja baik jangan memberi makan anak yatim dan lawan orang miskin, baik nyumbang masjid kada kayak itu Pak. Sesalah zaman kayak itu. Tetap saja memberikan bantuan individual itu tetap ada orang yang perlu bantuan dibantu, ditolong. Allah sayang kepada orang yang mau menolong saudaranya sesama muslim. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Cuma maksudnya itu ada pahala itu yang sekali saja, ada pahala itu yang terus mengalir. Yang mengalir itu kan disebut amal jariah. Termasuk ilmu, sampean berbagi ilmu itu Pak, juga termasuk sesuatu yang terus mengalir. Pian di rumah ngajari anak misalnya, atau ngajari orang lain mengaji, kemudian dia pandai ngaji. Setiap kali dia baca Al-Quran, murid sampian itu setiap kali pian insya Allah dapat pahalanya. Padahal yang pelajari misalnya cuma satu aja, Al-Fatihah aja. Nah kita belajar Al-Fatihah, baca apa? Al-Fatihah ikan bujur apa kada? Dibaca, diajarkan, bagus bacaannya, terus. Kini diajarkannya pulang kepada murid-murid yang lain, dapat pulang pahalanya. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pekerjaan sedikit bisa jadi banyak, berkembang teruslah. Kayak apa aja mempelajari misalnya ilmu nangkade ilmu agama, ilmu umum, mengajar bahasa Inggris, sama aja Pak, dapat pahala juga. Kita niatkan itu untuk ibadat. Ulun dulu kan pernah cerita kalau ilmu itu ada ilmu yang wajib dituntut dan kewajibannya itu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah ilmu yang terkait dengan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai hamba Allah kita wajib sembahyang, wajib belajar masalah sembahyang. Kita wajib puasa, wajib belajar ilmu tentang puasa supaya puasanya benar. Diberikan Allah rezeki yang banyak, wajib berzakat, wajib belajar ilmu tentang zakat. Maka hukumnya fardu ain. Belajar tauhid fardu ain, belajar fikih fardu ain, belajar tasawuf fardu ain. Tapi fikihnya itu fardu ainnya kepada hal-hal yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Yang fardu kifayah itu adalah untuk melengkapi kehidupan umat manusia. Tapi kalau yang wajib tadi Pak, kalau misalnya ini berdagang, sebetulnya wajib belajar ilmu tentang dagang, tetap wajib. Kalau kadang ini dalam perdagangan banyak dosa yang dilakukan. Karena salah satu dari tempat yang paling banyak setannya itu adalah pasar. Itu paling banyak setan di pasar itu Pak. Itulah sebabnya maka kadang-kadang demi mendapat keuntungan, orang relasinya berbuat yang tidak dibenarkan oleh agama. Bisa jadi mengurangi takaran kah, mengurangi timbangan kah, menipu kah, mendustai orang kah, hanya demi mendapatkan keuntungan. Makanya perlu belajar tentang fikih yang berhubungan dengan perdagangan. Nah itu termasuk wajib ain juga.
dilajarakan tuh. Aku aja nak berdagang wah ini nah. Belajar apa-apa nang wajib, apa-apa nang haram. Supaya jangan sampai menjual barang yang haram. Menjual barang yang haram. Atau melakukan perbuatan yang haram selama dalam transaksi jual belinya. Tapi kalau ilmu-ilmu yang di luar hanya untuk untuk menambah pengetahuan dalam rangka mengemban tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, itu dikatakan fardu kifayah saja. Jadi belajar ilmu fisika, ilmu kimia segala macam tidak usah seluruhnya belajar, hanya beberapa orang cukuplah sudah terwakili. Nah, coba bayangkan Bapak kalau ada orang mengajar fisika, mengajar biologi, mengajar kimia misalnya, diniatkan dia untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka dia ngajar pun dapat pahala. Ini sangat tergantung kepada niat. Nah, jadi amal saleh itu banyak. Jadi kalau kekanakan itu kan dulu lah menyebut banyak jalan menuju Roma. Kalau kita banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Tinggal pilihnya aja, tinggal memilih kita. Yang mana yang mau dikerjakan. Jadi ada yang wajib yang memang harus dilaksanakan, itu didahulukan. Kayak sholat 5 waktu itu tiangnya agama, Pak. Tiangnya. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Jadi kalau misalnya masjid kita ini kada bertiang ya ambruk. Orang yang beragama Islam tapi dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia tidak punya tiang, hancur. Makanya dalam hadis itu disebutkan as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Tapi waman tarakaha, barang siapa meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, maka dia menghancurkan agama. Karena tiang agama tidak ada alasan apapun orang meninggalkan sembahyang kecuali ada uzur syar'i. Jadi kalau ada misalnya pengajian, pelajaran yang ujung-ujungnya tidak perlu sembahyang lagi, berarti menghancur agama. Ajaran itu menghancur agama karena sudah ditegaskan faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sembahyang maka dia menghancurkan agama. Kayak apa cara berpikirnya tuh? Kadang-kadang kan kalau orang yang sampai mengaji ilmu yang kada bersembahyangan itu memakai filsafat, memakai logika. Siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang membuat ikan mendengar? Allah. Semuanya Allah. Allah itu siapa? Wah. Akhirnya dia ngaku dirinya jadi Tuhan. Tidak ada batas antara aku dengan Tuhan. Ujung-ujungnya aku adalah Tuhan. Nah itu kan cara berpikir yang bukan Islami. Maka biasanya itu menganggap dirinya pulang lebih tinggi. Itu yang jadi masalah, Pak. Orang yang masih sembahyang tuh kulitnya aja. Belum lagi isinya, kita nih isinya. Itu orang awam tuh, kita nih orang khawas. Tapi kada bersembahyangan ujungnya. Faqad hadamaddin, itulah penghancur agama. Siapa yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Sembahyang dan Nabi Muhammad paling rajin sembahyang. Bahkan disebutkan sampai bengkak kaki beliau sembahyang. Tidak pernah sekalipun meninggalkan sembahyang. Bahkan yang sunat pun beliau luar biasa melaksanakan sholatnya. Tiap malam beliau bangun untuk sholat malam. Qiyamul lail. Tiba-tiba ada mengajarkan itu kulit saja yang sembahyang itu. Kayak pempian membayangkan sesatnya orang ini jauh menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Nah karena itu maka kita waspadalah kalau pindah
tak umpat-umpat macam ini siapakah walaupun dia misalnya maaf lah misalnya istidraj tawapen istidraj lah diberi lanjuran oleh Allah pepadahnya bisa terbang bisa berjalan di atas banyu macam-macam keistimewaan itu semua tidak benar. Di Banjar banyak jarpaya kabarnya sudah ilmu yang dahulu para ulama kita memberantas paham-paham yang tidak baik itu ini mulai berkembang lagi itu. Hati-hati itu apalagi sampai orangnya misalnya mengaku nabi lah. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu aja pegangan kita. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku alasan tamu Lailatul Qadar, ketemu Jibril, dapat wahyu, diangkat menjadi rasul, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja pegangannya sebuting itu nah. Nah kembali tadilah, jadi amal saleh itu semua perbuatan yang baik yang kita lakukan, apakah itu dalam bentuk kewajiban atau sesuatu yang sunnah yang dikerjakan atau sesuatu yang mubah tapi kita niatkan untuk ibadat, maka itu adalah zadun, itu bekal untuk menghadapi perjalanan di dalam kubur. Banyak-banyaklah membuat sangu itu. Kita duduk ini nah, nilainya kan luar biasa nih. Nah, yang kedua, Bapak-bapak, yang kedua, jangan sampai sangu yang sudah kita persiapkan, bekal yang kita persiapkan untuk masuk ke dalam kubur itu dipreteli, apa bahasa kita dipreteli itulah diambil dikurangi itu nah. Dia nih duduk di sini kan luar biasa nih. Sejam kita sampai isyraq pulang. Semalam kayak itu kalau bila sampai nanti waktu isyraq kita sembahyang isyraq 2 rakaat itu nilainya tuh sama dengan 1 kali haji 1 kali umrah pahalanya tuh nah saking gandalnya. Berarti kalau tiap subuh sampean sembahyang di sini sampai isyraq sembahyang pulang kena tiap hari pian tuh naik haji sebenarnya tiap hari umroh pahalanya tuh saling gandalan. Tapi jangan sampai dipreteli nilai sangunya tadi diambili orang tunggal dikitan. Apanya yang bikin kita berkurang sangu yang saling banyakkan sudah disiapkan? Ya, gibah betul. Yang pertama kita suka menggosip kau jarang wah ini tuh. Menyambati orang terus apalagi musim pilkada nih hati-hati itu. Karena calon si Ano ini kekurangannya ini umpat dia menyebar luaskan rami memandikan orang tuh rami benar. Padahal kita belum tentu tahu lah. Bujur garang orang kayak itu belum tentu tahu, cuma ujar ke ujar. Dipindah bang temanya pemandirannya kenang lain yang jangan menyambati orang. Ibu-ibu tuh kayak tujuan ngejak menyambati ibu-ibu yang lain. Itu yang disebut semalam itu namanya muflis, orang yang bangkrut. Banyak ujar Nabi orang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Dia sembahyang, dia puasa, dia berzakat, dia berbuat baik. Tapi ketika sampai di hadapan Allah diperhitungkan ternyata habis pahalanya. Kenapa? Karena caci maki orang lain, nyambati orang lain, menggibah orang lain, menghina orang lain. Nah, jadi jangan sampai dikurangi gitulah. Nah, kemudian kembali ke amal saleh itu, kalau amal saleh sudah seperti itulah, ada nilai-nilai tertentu yang diberikan Allah sebagai penghususan kepada umat Nabi Muhammad itu mendapat perhatian. Misalnya lah
Mana lebih baik sembahyang berjamaah dengan seorangan? Jawabannya lebih baik sembahyang berjamaah. Gawi kada kawa di masjid di rumah lawan keluarga berjamaah juga ngarannya. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Satu kali sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat nilainya satu kali berjamaah. Makin banyak orangnya, makin banyak nilainya. Jadi sangu itu Pak, banyak sebenarnya yang kita bisa dapat lakukan untuk bekal tadi. Dari sekian banyak pekerjaan itu ada pula yang bernilai tinggi. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Ingat kalau pian berapa kali kita membicarakan nih? Itu lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Makanya disampat-sampatakan sembahyang sunat subuh rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Coba bayangkan kan berapa harga dunia nih? Nilainya adakah orang jual dunia? 2 rakaat saja sembahyang sunat subuh itu lebih baik. Nah sanggup kita banyak medar jadinya. Asal sempat sembahyang sunat subuh. Kayak apa mun datang ke masjid? Sunat tahiyatul masjid lawan sunat apa? Sunat subuh bila biar sunat tahiyatul masjid subuh kada tagawi kada sempat kamat orang. Bila kita sembahyang sunat subuh sembahyang tahiyatul masjid kada tagawi tidak apa-apa Pak. Masuk ketika kada sempat kita sembahyang tahiyatul masjid langsung sunat subuh itu insyaallah sudah masuk tahiyatul masjidnya di sana. Karena inti tahiyatul masjid itu adalah sembahyang menghormati masjid. Kada sempat sembahyang berikutnya udah masuk aja kada apa. Atau ketika kita masuk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, ketika hendak sembahyang sunat subuh orang kamat, sudah kamat Pak jangan lagi. Kalau Pak sudah kamat Allahu Akbar pulang jangan lagi sudah. Nah itu kita juga dapat nilai. Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kecuali kada sempat sama sekali. Nah datang terlambat maka tidak sempat orang sudah qamat tidak usah lagi sembahyang sunat. Pian masuk dalam masjid yang pertama apa? Niat niat iktikaf. Kayak kalau itu namparlah begitu masuk tuh nah. Yang pertama sekali di samping kita membaca doanya lah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tahni abwaaba rahmatik. Dalam hati sajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Nah itu yang perlu dulu. Begitu masuk iktikaf dulu, niat iktikaf. Maka selama berada di masjid kita dapat pahala terus. Jadi amal saleh itu banyak sekali lah. Amal saleh banyak. Nah ketika amal saleh ini dihadapkan kepada manusia lain. Seperti membantu orang lain, meringankan kesulitan orang lain. Maka nilainya berlipat-lipat lebih tinggi daripada kita yang secara pribadi melakukan amal untuk pribadi sendiri. Mana tinggi nilainya sembahyang sunat 2 rakaat dengan membantu orang yang kelaparan. Lebih tinggi membantu orang yang kelaparan. Siapapun kata Abu Bakar As-Siddiq yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal maka bagaikan orang yang mengharungi lautan tanpa kapal atau perahu. Ya, kalau orang melewati lautan, mengharungi lautan tidak pakai kapal, tidak pakai perahu tenggelam. Di kubur pun orang kalau tidak punya bekal akan tenggelam. Maksudnya dia akan menderita lah. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawisi. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawis.
Tidak ada mayat itu di dalam kubur kecuali bagaikan orang yang tenggelam dan memerlukan pertolongan. Jadi orang yang berada di kubur itu bagaikan orang yang tenggelam memerlukan bantuan atau pertolongan supaya jangan sampai dia tenggelam. Jadi kalau orang supaya hendak tenggelam di laut atau di sungai itu perlu bantuan orang lain supaya jangan sampai tenggelam. Demikian juga mayit di dalam kubur itu kata Nabi bagaikan orang yang tenggelam yang memerlukan bantuan dan dukungan. Nah itu manfaatnya kenapa doa-doa kita ya, kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal ini didoakan berataan, insya Allah doa itu akan membantu. Walaupun kan sekarang ini dipersoalkan orang, kalau misalnya pahala bang, sampaikah kepada orang bersangkutan? Yaitu urusannya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa aja, ya Allah kalau ini ada pahala yang kami baca, tolong pahalanya berikan juga kepada orang yang meninggal dunia ini. Kita kan hanya mendoakan. Sekarang ini kan ribut-ribut itulah. Selalu aja kita ini dihadapkan kepada sekian banyak pendapat-pendapat yang membuat tradisi kita itu goyah gitu. Itu bid'ah, itu tidak benar, itu. Ya kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngirim pahala itu tidak benar. Seseorang itu tergantung kepada apa yang dia usahakan. Iya benar kalau memang pahala, tapi kalau dimintakan kepada Allah, Allah Maha Kuasa kan. Kita tuh bermohon aja, ya Allah, tolong sampaikan bacaan tahlil, bacaan yasin tuh kalau ada pahalanya di situ sampaikan juga kepada arwah si anu itu. Bagusnya tidak usahlah dipersoalkan. Yang penting yang sudah meninggal dunia jangan dilupakan. Kasihan dalam kubur itu kita ada tahu, Pak, keadaannya ada tahu. Memang ini rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya memberitahu melalui Nabi Muhammad bahwa kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Bisa juga kubur itu hufratun min hufarin niran, jurang daripada api neraka. Tergantung. Kalau orang dalam kubur dapat nikmat luar biasa, nyaman dia, tidak merasa apa-apa. Karena berada di kebun dari kebun surga. Tapi kalau dia dalam jurang neraka, berapa ratus tahun dia tinggal di situ sampai kiamat kan? Berapa lama lagi kiamat? Kita harus tahu kalau ini. Tanda-tanda kiamatnya sudah banyak. Tapi insya Allah kalau masih al-falah ini banyak sembahyang kayak ini nah. Kada akan dikiamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyapa bila kiamat itu kada lagi orang kira nang istighfar, sembahyang, kada dan lagi hanya dikiamatkan sudah habis orang nang berbuat baik tuh hanya. Persiapan menghadapi masuk kubur yang setiap orang itu pasti akan menemui lah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita mungkinlah kalau misalnya amal-amal ibadat yang berbentuk ibadat mahdoh lah, ibadat mahdoh itu kada terlalu kuat lah. Mungkinlah apalagi tuha-tuha sudah. Nah karena itu maka perlu dicari ibadat-ibadat itu yang sedikit bacaannya tapi ganal nilainya. Itulah. Pian kalau membaca salawat 10.000 lucut kalau lah. Membaca Quran sahatam sehari. Ada kawa jangan sahatam lah, sejud sejak ada sampai lapah. Maka dicarilah amal-amal yang bernilai tinggi dengan bacaan-bacaan yang ringan. Tapi jangan melupakan, sekali lagi jangan melupakan juga
bacaan-bacaan yang lainnya itu nah. Misalnya kayak ini maksudnya ada bacaan yang ringan setara dengan khatam Quran dengan bacaan yang ringan, yaitu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad itu nilainya sepertiga Al-Quran. Sampai tuntung malah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nilainya sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali kita membaca sudah sama satu khatam Quran. Nah itulah maksudnya. Dibaca 3 kali minimal itu barang sehari. Baca 3 kali kita sudah menghatamkan Quran sehari. Apalagi menjelang tidur biasa disuruh membaca tuh. Tapi jangan membaca itu aja, Qurannya tetap dibaca. Walaupun ada yang bernilai tinggi, tentu beda juga lawan Quran lah. Lawan Qurannya yang dibaca tunggal dikitan. Kalau pian bisa sehalaman sehari lumayan lah. Kalau bisa membaca Quran. Yasin pang pajar. Iya sama Yasin. Quran juga. Waqiah Quran juga. Muluk Quran juga. Jangan sampai sehari itu kita kadang membaca Quran lah. Di luar sembahyang maksudnya. Kalau sembahyang itu masih aja pang lah. Karena wajib baca Fatihah. Orang yang sembahyang sunat 6 rakaat sesudah sembahyang maghrib, asal syaratnya jangan berbicara soal dunia sampai selesai 6 rakaat, itu nilainya sama dengan ibadat 12 tahun. 6 rakaat Pak. Ibadah sembahyang maghrib itu nah, sembahyang sunat 6 rakaat tapi kada boleh berpandir soal dunia sampai tuntung. Itu nilainya mencapai 12 tahun ibadat. Jadi pian menyakawati mbak sembahyang maghrib itu nah, sembahyang sunat dulu hanya berpandir. Bisa lah dimasukkan sembahyang sunatnya itu sembahyang sunat maghrib bisa aja. Sebab tidak dijelaskan di situ secara khusus sembahyang 6 rakaat itu apa tuh nah. Selesai sembahyang maghrib kemudian berwirid, lalu sembahyang sunat pertama sunat misalnya ba'diyah maghrib 2 rakaat dapat sudah. Kemudian sunat taubat boleh juga 2 rakaat 4 sudah. Kemudian sembahyang hajat 2 rakaat, nah kulihan sudah 6. Itu nilainya sama dengan ibadat 12 tahun. Syaratnya jangan berpandir di antara sembahyang-sembahyang tersebut gitu. Atau sembahyang sunat mutlak biasa aja lah. Betul sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu aja. 2 rakaat, 2 rakaat 6. Itu juga sama nilainya dengan 12 tahun. Jadi banyak Pak amalia-amalia itu nang sedikit gawiannya tapi ya nilainya besar itu. Ini bagi nang tatuhana pindah kawal lagi sudah bacaan banyak tuh nah. Sama aja orang bertahlilan tuh nah. Kalau tahlilan kita itu membaca la ilaha illallah itu dipanjangkan laknya, itu ada riwayat yang mengatakan lebih baik daripada ibadat selama 60 tahun. Asal menyebut la ilaha illallahnya laknya dipanjangi. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kayak itu tenang. Ya ada kalau orang bertahlil la ilaha illallah pada laknya dipanjangi itu nah. Kalau dipanjangi nilainya tinggi. Jadi gawiannya sedikit tapi harganya larang. Nah itu bagus juga Pang di inventarisasi ujar. Apa-apa kira-kira nang pekerjaannya ringan tapi harganya mahal.
Kalau sembahyang sunat subuh tadi sudahlah lebih baik dari dunia dan segala isi-isinya. Banyak Pak. Bahkan berpikir pun ada riwayat yang mengatakan kalau orang mau tafakur itu, tafakur saatnya khairum min ibadati sittina sanah. Orang yang berpikir tafakur 1 saat, ada yang mengatakan sejam, ada yang mengatakan sejenak aja, pakai sesaat itu. Tapi kalau sa'ah Bang itu katanya, itu lebih baik dari ibadat 60 tahun. Nilainya kita tuh merenung tentang diri, merenung tentang kehidupan kita, tentang ibadat kita, melihat betapa banyak sudah dosa yang dilakukan, betapa banyak kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum Allah yang dilakukan dahulu, lalu kita menyesal sekarang mau berbaik gitu nah. Jadi hasil dari tafakur itu membawa orang kepada kebaikan, ingin berbuat beramal saleh, itu nilainya lebih baik daripada 60 tahun beribadat. Bagus saja Pak ya, tafakur. Kita ini kan kadang-kadang jarang kalau pikir banyak mahayal. Mahayal mak arami banaram. Kisah kayak itu karena sekarang diubah hayalannya dengan tafakur, mengenang masa lalu. Apalagi nang tua-tua itu nah, oh dahulu aku banyak benar, sekalinya punya kesalahan, Allah memberikan aku nih umur, sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada aku untuk memperbaiki. Itu Pak berpikir kayak itu nah, karena benar nilainya tuh, yang menyadarkan orang. Kan jarang orang kalau berpikir kayak itu tuh nah, nanti pikirakan tuh kayak apa dapat duit banyak kayak itu kalau lah. Kayak apa lakas sugih, tuh banyak anak sugih sudah ada sugih-sugih juga. Ini tidak, yang berpikir yang bisa membawa keinginan untuk beribadat dan berbuat baik itu yang nilainya ganal. Nah jadi berapa macam sudah itulah amal-amal tadilah, ada amal yang wajib, ada amal yang sunat, ada yang mubah, kemudian perbuatan mubah itu kan mubah itu maksudnya Pak digawi kada digawe kada ada pahalanya apa-apa. Tapi kalau kita niatkan ya tadi mandi itu Pak gawian biasa aja mandi itu nah. Kalau kita mandi kada ada pahalanya apa-apa. Tapi kalau di hati kita mandi itu berniat untuk membersihkan badan, apalagi mengikuti Rasul kan membersihkan badan dengan mandi, maka jadi pahala jadinya. Sahaja aku mandi membersihkan badanku karena Allah Ta'ala. Udah itu aja dalam hati. Itu mengubah perbuatan biasa jadi perbuatan ibadat. Kayak itu kalau. Naik sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku berangkat ke masjid karena Allah Ta'ala. Maka sepanjang jalan jadi pahala jadinya. Sepeda motor jadi alat kita untuk melakukan ibadat. Nah itu jadinya 3 macam itulah yang wajib, yang sunat, yang mubah, yang dijadikan sebagai ibadat. Kemudian yang diutamakan yang mana? Yang wajib dulu, baru yang sunat-sunat. Jangan dibalik, yang sunatnya dibehimat, sementara yang wajibnya ditinggalkan. Sembahyang sunat rajin, yang wajibnya lengah, jangan sampai terjadi itu. Siapapun yang beramal saleh banyak, maka ketika dia masuk ke dalam kubur, dia akan dapatkan zadun, banyak bekal, maka dia akan selamat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita bicarakan, kita ini kan memang sedang berjalan menuju Tuhan nih. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya masih panjang. Di dunia nanti kemudian setelah wafat, masuk kubur, sekian lama di kubur, baru nanti padang mahsyar, baru ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk surga, alhamdulillah. Itulah terminal akhir perjalanan manusia. Tapi kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka tempat yang terakhir. Terminal terakhir perjalanan itu surga atau neraka. Nauzubillah dari neraka lah. Ya itu ialah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar kepada kita semua,
Sehingga kita ini diberikan bimbingan lah untuk mengisi hidup ini dengan amal-amal soleh. Sedikit yang kita punya, tapi kalau berbagi kepada yang lain, itu akan dapat nilai yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan memberikan pahala besar kepada orang yang mau berbuat baik. Kalau kita berbagi kepada orang lain, sebenarnya bukan mengurangi yang kita punya, tapi menambah, terutama berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan berlebihan. Allah akan balas semua amal baik manusia, apalagi membantu orang lain, dengan balasan yang berlipat ganda, insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga kita menjadi hamba yang salihin, hamba yang muttaqin dan syakirin. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.